Semangat pagi teman-teman semua dan anak-anakku dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel Guru TKJ Sistemsi, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang NAT pada mikrotik yang akan kita install pada virtual machine, yaitu kita menggunakan VMware. Jadi silakan teman-teman install dulu VMware-nya ya. Jadi kalau sudah terinstall VMware-nya, nanti akan muncul seperti ini menunya ya. Nah, di menu ini kita bisa menginstal beberapa aplikasi atau operating system seperti mikrotik, atau bahkan menginstalasi Windows 7 atau Linux dan sebagainya. Oke, untuk membuat virtual machine baru kita bisa menggunakan kapasitas create a new virtual machine. Kemudian kalau kita sudah mempunyai file PMDK, kita bisa menggunakan open a virtual machine. Nah, baik, kita akan mengimport ya file PMDK yang sudah kita punya, yaitu file mikrotik ya. Jadi nanti teman-teman untuk membuat topologi seperti ini, nanti kita akan buka topologinya. Nah, di sini tentunya kita harus berlangganan internet ya. Jadi ISP misalkan bisa berupa Bisnet atau IndiHome atau bahkan Excelhome atau Stromnet. Silakan nanti apa yang teman-teman punya di rumah atau di sekolah mungkin. Nah, kemudian di sini kita akan lewat sebuah router ya yang kita setting adalah router mikrotik. Kemudian tujuannya kita membuat NAT di sini itu adalah semua PC 1, PC 2, PC 3 atau semua klien yang ada di bawah router ini itu nantinya akan semua bisa terkoneksi dengan internet. Nah, di sini dari mikrotik dan ke bawahnya ini itu nanti kita akan berada pada virtual machine. Sementara internet ini itu kita berada pada Windows kita yang asli ya. Jadi internet itu nanti ada di Windows kita yang asli. Baik, kita lanjut ke VMware kita. Nah, sekarang kita akan mengimport file PMDK atau virtual machine sudah kita punya dari sini ya. Nah, di sini kita sudah punya file virtualisasi. Kita tinggal klik saja PMDK-nya, kemudian kita open ya. Nah, di sini kita tinggal import saja. Silakan nanti bisa dirubah namanya nanti ya. Ini namanya bisa dirubah, misalkan mikrotik saja. Nanti yang ada di menu ini kita sudah ubah itu ya. Kita tinggal import sehingga nanti teman-teman mendapatkan file mikrotik yang baru ya di sini ya. Demikian untuk Windows 7 sebagai klien nanti yang ada di VMware ya. Jadi kita selain menginstalasi mikrotik router OS, coba kita buka dulu apakah ini sudah jalan. Sebelumnya kita harus mengkonfigurasi dulu di mikrotik router OS ini
itu nanti edit dulu dari preferensinya, firmware-nya diedit dulu. Bagian network ya, kita coba di input. Sebentar, device ya. Sebentar, kita edit virtual machine. Nah, ini di bagian, sebentar, kita lihat dulu. Nah, network adapter ya. Di network adapter ini, karena itu kita mikrotik yang akan terhubung ke internet dan ke klien, maka minimal di sini harus ada 2 network adapter ya. Maka harus tambahin dulu ya, lagi 1, add ya. Oke, kita add di sini, kemudian kita add network adapternya. Ini. Nah, yang perlu nanti anak-anak setting itu adalah yang pertama itu network adapter yang pertama. Nanti kita buat bridge ya, dengan hardware atau NIC yang ada di komputer kita ya. Jadi kita sini bridge, kemudian nanti kita bridge dengan virtual PMNet 0 ya. Oke, kemudian yang kedua itu adapter keduanya kita setting itu adalah kita setting host only ya, karena nanti Ethernet 2 ini akan terhubung dengan Windows 7 yang ada juga di VMware ya. Oke, kita gunakan misalkan PMNet 2 atau PMNet 1 ya, kita pakai host only. Oke, setelah itu kita oke ya. Nah, kemudian nanti kita jalankan ya, mikrotiknya kita jalankan. Oke, ini kita loading ya. Oke, baik. Sekarang kita login dengan menggunakan user admin. Kemudian passwordnya adalah kosong. Oke, jadi enter. Nah, ini tampilan mikrotik menggunakan CLI ya. Jadi ini tampilan mikrotik menggunakan CLI ya. Nah, nanti untuk pertama kali kita akan mengkonfigurasi mikrotik router ini menggunakan Winbox ya. Jadi untuk mengkonfigurasi ini silakan teman-teman download ya. Winbox-nya dulu ya. Jadi ini sudah kita download. Kita keluar dulu dari VMware-nya. Nah, jadi kita menggunakan Winbox ya untuk remote ya, remote routernya ya. Jadi ini sudah. Nah, ini Winbox, kita remote. Oke, di sini sudah masuk ya. Jadi untuk pertama kali kita bisa menggunakan MAC address ataupun IP address ya. Jadi kita menggunakan MAC address ini, kemudian kita connect ya. Jadi jangan lupa loginnya adalah admin, kemudian passwordnya kosong ya. Connect. Nah, ini adalah tampilan mikrotik kita yang ada di Winbox dengan Winbox ya.
kita lihat interface-nya. Nah, itu ada dua, Ether 1 dan Ether 2. Ya, nanti Ether 1 ini nanti akan terhubung ke internet. Kemudian Ether 2 itu nanti akan terhubung ke klien. Nah, di sini nanti seperti topologi yang ada di sini. Nanti Ether 1 akan terhubung dengan internet, kemudian Ether 2-nya itu akan terhubung ke switch atau ke klien nanti ya. Oke, kita lanjut. Jadi karena Ether 1 ini kita bridge ya, maka kita sekarang langkah pertama adalah memberikan IP address terhadap kedua interface ini. Misalkan di sini kita berikan IP address secara DHCP dari yang kita dapatkan dari internet ya. Oke, jadi kita seek IP kemudian DHCP klien. Nah, di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan untuk Ether satunya ya, Ether 1. Kemudian kita apply. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address dari internet ya, yang kita bridge dengan port Ethernet kita. Oke, baik, coba kita masuk di new terminal ya, new terminal untuk mengecek. Kita ping ke internetnya 888. Nah, itu. Nah, berarti router kita ini sudah terhubung dengan internet ya. Jadi kita ping ke Google sudah mau ya. Oke. Nah, tujuan kita sekarang itu adalah bagaimana klien kita yang ada di PC1, PC2 dan PC3 itu terkoneksi dengan internet ya. Jadi coba kita akan buka Windows 7-nya ya. Kita akan buka Windows 7. Kita resume. Oke, coba kita ping dulu dari sini ya. Bentar. Ini karena oke. Jadi kalau Anda lihat, karena ini tadinya terhubung dengan MikroTik ya, jadi ini belum terkoneksi internet ya. Nah ini nanti kita akan setting bagaimana klien ini bisa terkoneksi dengan internet ya. Oke. Kita mulai, kita lanjutkan ya. Berikutnya setelah Ether 1 mendapatkan IP address ya, jadi kita lihat IP addressnya, IP address ya. Nah ini karena kita bisa remove saja ini. Nah di sini untuk Ether 1 sudah mendapat IP address dari internet, dari bridge dengan DHCP. Kemudian sekarang kita akan memberikan IP address kepada Ether 2 ya. Jadi caranya kita klik tambah, kemudian di sini kita ketikkan IP address, misalkan 172.168.1.1 ya /24. Nah ini ya.
itu. Kemudian kita pilih portnya itulah Ether 2. Oke, networknya nanti otomatis apply. Nah, ini otomatis ada networknya. Kemudian kita oke, ya. Sehingga nanti di Ether 2 ini kita sudah memberikan IP address ini, ya. Nah, kemudian pada Ether 2 ini kita akan berikan DHCP atau kita akan setting gateway-nya dulu, ya. Nah, nanti kita gateway-nya itu adalah IP yang diberikan oleh ISP, yaitu titik 18.1, ya. Oke, kita setting dulu IP root, ya, IP root. Kita setting gateway dulu atau IP root. Nah, ini dia. Kita tambahkan, ya. Kita tambahkan di gateway-nya, ya. Gateway-nya dia standarnya adalah 0.0.0. Ini dia default, ya, default destination address. Kemudian gateway-nya itu kita setting adalah 192.168.18.1. Nah, ini penting Anda ketahui bahwa ini adalah IP yang diberikan oleh ISP, jadi IP modemnya, ya. Jadi itu adalah 192.168.18.1. Kemudian kita apply, ya. Nah, nanti muncul tulisan reachable Ether 1. Jadi gateway kita sudah nyambung. Sudah bisa. Kemudian setelah itu kita berikan DNS, ya. Kita berikan DNS server. Kita setting IP DNS, ya. Nah, jadi karena ini kita dapatkan DHCP, maka DNS itu akan otomatis diberikan oleh modem. Jadi dynamic server kita bisa tambahkan di sini dengan DNS logel 8.8.8. Oke, kita apply, maka akan ada 3 DNS di sini. Kemudian nanti kita centang allow remote request-nya, sehingga nanti ketika kita berikan DHCP server, maka akan otomatis DNS ini diberikan ke klien. Oke, selanjutnya itu adalah kita buat konfigurasi NAT-nya, ya. Jadi IP, kemudian kita masuk di firewall, ya. Jadi ini untuk menghubungkan, untuk mengkonfigurasi bagaimana PC ini nanti bisa koneksi dengan internet, ya. Itu. Jadi settingannya adalah kita masuk di ulang IP, kemudian firewall. Nah, kemudian di sini kita klik di NAT, ya. NAT-nya, kemudian kita tambahkan. Nah, chain-nya adalah source NAT. Kemudian di sini yang kita perlu setting itu adalah out interface-nya, itu adalah Ether 1 yang menuju ke internet, ya. Kemudian berikutnya itu action-nya itu adalah masquerade. Nah, ini. Jadi yang perlu Anda konfigurasi itu adalah di bagian tab general, itu adalah chain-nya itu source NAT, kemudian out interface-nya itu adalah Ether 1, kemudian langsung masuk ke action, ya, tab menu action, kemudian itu kita pilih masquerade, ya, kemudian apply. Nah, jadi ini kita sudah punyai firewall NAT, ya. Jadi actionnya itu adalah masquerade, kemudian chainnya source NAT, kemudian out interface-nya itu adalah
Ether 1. Jadi itu yang penting. Nah sekarang kita masuk ke klien ya. Ke klien nanti kita berikan IP 172 dan 116.1.0 ya, secara manual di Windows-nya. Di Windows ini ya. Nah, oke, kita setting di sini. Di networknya. Klik properties, kita berikan IP manual. Configure property. Jadi 172 16 1 misalkan 2. Oke, ini adalah slash 24. Jadi gateway-nya itu adalah 172 16 11. Kemudian DNS-nya 888. Oke. Nah sekarang kita cek ini terhubung ke PMNet 1 ya. Oke. Kita disable dulu. Oke, kita cek ke gateway dulu, ping 172.16.1.1. Nah, jadi antara Windows dengan MikroTik ini belum terhubung ya. Nanti kita cek dulu konfigurasinya ya, konfigurasi konfigurasi VMware-nya ya. Oke, kita cek sekarang koneksinya. Jadi ping, kita ping gateway dulu, ping 172 ya, 72.16.1.1. Oke, jadi dari klien Windows itu ping ke gateway-nya sudah berhasil ya. Sekarang kita coba ping ke internet ya, ping 8888. Oke, kita sudah mau. Kemudian juga ping www.google. Nah ini belum mau, coba kita setting DNS-nya dulu. Jadi nanti setelah ini terkoneksi, berarti kita sekarang mengkonfigurasi bagaimana agar komputer ini itu mendapatkan IP secara otomatis, yaitu dengan DHCP dari MikroTik. Kita setting di MikroTik sebagai DHCP server ya. Oh, ini Winbox hilang, kita coba dibuka lagi. Kita buka lagi Winbox. Oke, jadi sudah ada IP-nya. Kita boleh menggunakan IP atau menggunakan MAC address ya. Oke, sampai sini kita ingin men-setting DHCP ya, IP DHCP server ya. Nah sekarang kita tinggal setup aja DHCP setup di sini ya, setup DHCP-nya. Kemudian kita pilih port yang akan kita buat DHCP, yaitu adalah port 2.
Ether 2, kemudian kita next. Nah, di sini IP-nya otomatis dari 124. Kemudian akan diberikan gateway-nya otomatis ya, 172.16.1.1, kemudian next saja. Kemudian nah ini akan diberikan untuk IP dari 2 sampai 254 ya. Salih Paul. Oke, kita next saja. Nah, di sini otomatis akan diberikan DNS server ya. Next, kemudian time-nya 10 menit. Oke, next. Oke, sukses. Untuk itu, untuk menguji DHCP ini kita hilangkan konfigurasi IP address secara manual di Windows ya. Jadi kita klik properties. Nah, ini kita hilangkan, kita offline saja di sini. Oke, kita nunggu sampai mendapat IP DHCP ya. Oke. Nah, ini jadi kita sudah mendapatkan IP DHCP. Kita lihat berapa IP DHCP yang diberikan. Nah, ini adalah 172.16.1.253. Jadi DHCP server dari pusatnya 172.16.1.1 ya. Oke, kita sekarang cek koneksinya ke Google. Oke, sudah mau ya. Kita masuk ke browser. Oke, kita cek dengan buka situs microtech.id. Oke, ini pengujiannya. Oke, sekian teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi Microtech itu sebagai gateway, atau lebih jelas dengan NAT ya. Jadi bagaimana visi yang ada di sini ya, itu sudah bisa terkoneksi dengan internet ya, melalui Microtech router gateway ini ya. Jadi demikian dulu teman-teman. Jadi kalau silakan di subscribe ya channel ini, dan sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih.